Kira-kira kalian tahu nggak ya berita yang sedang marak-maraknya di Bangka Belitung tentang korupsi? Terus berapa besar ya yang mereka korupsikan itu? Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fulgensia Claresta dengan NIM 231324010 dari Prodi Pendidikan Ekonomi BKK Ekonomi. Nah, di sini saya akan mengulas berita tersebut dalam sebuah bentuk esai berjudul Kerugian yang dialami oleh warga Bangka akibat adanya korupsi sekitar 271 triliun. Kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang diperbincangkan banyak merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan. Penyalahgunaan dana negara senilai 271 triliun di Bangka Belitung telah membahayakan kehidupan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru disalahgunakan oleh pelaku-pelaku yang tidak memiliki tanggung jawab. Hal ini menyebabkan hidup masyarakat yang minim akan aktivitas ekonomi sehingga menghambat aktivitas mereka. Kasus korupsi ini juga telah merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dikecewakan dengan adanya tindakan-tindakan koruptor yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat, termasuk rakyat Bangka Belitung. Pada kasus ini, terdapat 16 tersangka yang diketahui Harvey Mois, suami Sandra Dewi, dinyatakan sebagai pelaku perkara korupsi pada rumah komoditas timah. Harvey Mois pun langsung dieksekusi saat berada di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Selain Harvey Mois, terdapat tersangka lainnya yaitu mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Monstariza Palvi Tabrani yang dinyatakan dalam membantu aktivitas pendambangan demi mencapai keuntungan. Harvey Mois juga memberikan fasilitas kepada PT Timah Tbk dalam melakukan penambangan timah ilegal. Dari kasus tersebut, terdapat berbagai penyebab dan dampak yang dialami oleh masyarakat Bangka akibat keserakahan yang dilakukan oleh beberapa tersangka, seperti 1. Menurunnya harga timah. Akibat menurunnya harga timah tersebut, masyarakat menjadi kesulitan dalam mencari ekonomi, dikarenakan kebanyakan masyarakat Bangka bermata pencarian buruh harian atau lebih banyak sebagai pencari timah yang telah menjadi pekerjaan mereka. Dengan terjadinya korupsi tersebut, ekonomi masyarakat Bangka sangat sulit sehingga menyebabkan angka kemiskinan pada beberapa daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup serta hilangnya sumber mata pencarian utama di Bangka. Yang kedua, kerusakan hutan dan lahan kosong. Wilayah Bangka dikenal memiliki hutan dan lahan kosong yang banyak, namun disalahgunakan pemerintah sehingga hutan dan lahan kosong tersebut menjadi punah dan rusak. Akibat yang dialami masyarakat Bangka karena kerusakan hutan tersebut yaitu polusi udara yang berlebihan. Kerusakan hutan ini juga menjadi dampak bagi tempat tinggal makhluk hidup. Lahan yang dulunya kosong berubah menjadi kolong-kolong atau galian tanah yang menjadi lubang besar sehingga di saat hujan kolong tersebut menjadi genangan air atau danau buatan. Dengan adanya danau buatan tersebut, ini memicu datangnya hewan reptil seperti buaya dan juga bisa menjadi sarang hidupnya jentik-jentik nyamuk yang menjadi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan, sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Apalagi banyaknya rumah masyarakat yang berdekatan dengan lahan bekas galian tambang timah tersebut. Dampak tersebut juga menyebabkan penyakit seperti lever atau kanker payudara, menurut Jeksis. 3. Pencemaran air laut. Tempat wisata yang terkenal di Bangka adalah pantai, dengan air laut yang jernih dan terdapat batu karang yang sangat indah. Akibat terjadinya penambangan timah ilegal yang terjadi, tempat wisata ini pun menjadi sasaran para penambang, sehingga air laut yang dulunya jernih menjadi keruh dan juga terdapat banyak batu karang yang menjadi tidak bagus dari sebelumnya. Dan juga banyaknya kapal penyedot timah yang juga mempengaruhi keruhnya air laut tersebut. Terdapat juga teori yang lebih mendalam tentang kasus korupsi yang terjadi seperti kerugian lingkungan hidup dan berapa besar luas hektar yang telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas penambangan ilegal tersebut. Yang pertama, menurut Dirdik Jamtidus Kejaksaan Agung Jakarta, Kudati mengatakan bahwa nilai kerugian lingkungan yang tidak sama berdasarkan kekurangan keuangan pada negara dengan total kekurangan yang sedang diproses perhitungannya. Kekurangan ini juga bertambah dengan kekurangan keuangan negara
yang saat ini masih dijalankan dengan proses masih ditunggu, ujar Kundati. Yang kedua, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, barang yang diamankan dikatakan kuat terhadap barang, termasuk pelanggaran atau nilai pelanggaran. Barang petunjuk yang diamankan antara lain 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1062 gram, uang tunai sebesar 76 miliar 1.547.300 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 24 miliar dan 411.400 dolar Singapura atau setara dengan 4,7 miliar. Adanya keperluan keamanan barang petunjuk seperti uang tunai logam mulia tersebut diletakkan pada Bank BRI Cabang Kota Pangkal Pinang untuk sementara waktu, dan tim penyidik akan mencari fakta-fakta baru dari barang petunjuk untuk mencari titik terang suatu tindak pidana yang dilakukan penyidik, ujar Ketut. Yang ketiga, menurut Prof. Bambang Hero Sahurjo, ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB, menyatakan setidaknya kekurangan akibat kerusakan hutan Bangka Belitung mencapai sekitar 271 triliun dengan angka yang merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan dengan total luas galian dalam kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung 170.363.64 hektar dengan luas galian jika memiliki izin usaha tambang atau IUP sekitar 88.900.462 hektar. Luas galian jika tidak memiliki izin sekitar 81.462.600 hektar. Kerugian kerusakan lingkungan tersebut dengan luas galian mencapai 170.363.64 hektar baik di kawasan hutan maupun di non-kawasan hutan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dihitung menurut Permen LH nomor 7 tahun 2014, kata Bambang. Sekian presentasi esai dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang tidak diinginkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.